Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-52, Upaya Menekan Abdullah. Selamat mendengarkan. Kabar kedatangan Natasha membuat geger para wanita di keluarga Abdullah. Mereka tak hanya bergosip melalui sambungan telepon, tapi juga sengaja berkumpul untuk membicarakannya. Hal yang tak jauh beda juga dilakukan para pria. Mereka yang berstatus sosial tinggi merasa hina jika nantinya ada di ujung telunjuk Arjuna, yang bahkan bukan asli orang Timur Tengah. Mereka pun berencana untuk makan malam di rumah Abdullah malam nanti. Banyak hal yang akan mereka utarakan pada Abdullah. Sementara itu, di ruang makan di kediaman Abdullah, Arjuna, Natasha dan Abdullah sedang menikmati makan siang mereka tanpa banyak bicara. Dalam diam, Abdullah dan Natasha sesekali saling mencuri pandang. Natasha tersenyum devil pada Abdullah yang juga mendelik padanya. Sedangkan Arjuna yang tidak tahu apa-apa terlihat santai menikmati makan siangnya. Abdullah selesai lebih dulu, kemudian memutar roda dan meninggalkan ruang makan. Tak lama kemudian seorang pria berkulit hitam menghampiri Abdullah. Arjuna yang semula tak acuh menyipitkan ujung matanya saat melihat wajah pria itu. Itu kan pria yang di ruang bawah, gumam Arjuna dalam hatinya. Hasan, hubungi Ibrahim. Minta dia datang sore ini juga. Terdengar titah Abdullah pada Hasan, pelayan pribadinya. Arjuna memperhatikan pria tegap yang membungkuk hormat sambil mendengarkan perintah Abdullah selanjutnya. Arjuna sangat ingin tahu apa yang dilaporkan pria itu pada kakeknya. Melihat Arjuna menjeda makannya, Natasha pun bertanya. Ada apa? Siapa pria itu? Apa dia salah satu pekerja di sini? Arjuna pun mengangguk. Arjuna tersenyum tipis pada Natasha yang sudah kembali menyuapkan makan siangnya. Kau suka? Tanyanya. Natasha hanya mengangkat pelan bahunya. Tatapan Arjuna teralihkan pada Hasan yang berjalan melewati ruang makan. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Arjuna pun memanggilnya dan bertanya. Siapa Ibrahim? Seorang dokter hewan, Tuan Muda. Dokter Ibrahim biasa merawat leon juga hewan peliharaan lain milik para tuan muda. Sahut Hasan. Dokter hewan? Singa itu, siapa namanya? Leon. Benar Tuan Muda. Angguknya. Ada apa dengan dia? Tanya Arjuna kemudian sejujurnya. Ia merasa aneh sekaligus penasaran saat singa itu tidak menyakitinya. Leon kehilangan nafsu makannya sejak kemarin, Tuan. Sahutnya. Arjuna berpikir sejenak lalu bertanya lagi. Kapan dokter itu datang? Sore nanti. Sahut Hasan. Jika dia datang, beritahu aku. Kau boleh pergi. Ujar Arjuna. Baik Tuan Muda. Sepeninggal Hasan, Natasha segera bertanya. Ada singa di rumah ini? Iya, namanya Leon. Sahut Arjuna. Hanya satu? Sebesar apa? Tanya Natasha penasaran. Sebesar apa ya? Aku juga tidak terlalu memperhatikan. Tapi yang pasti dia sangat berat. Sahut Arjuna. Dari mana kau tahu dia sangat berat? Emangnya kau pernah ditindihnya? Gumam Natasha sambil mendelik. Arjuna hanya tersenyum lebar menanggapinya. Tasya, aku akan kembali ke kantor. Tidak apa kan? Kau kutinggal sendirian? Jangan khawatir, aku tidak sendirian. Ada kakekmu di rumah. Sahut Natasha enteng. Aku tidak yakin kau bisa bicara dengannya. Karena aku pun belum banyak bicara dengan kakek. Ujar Arjuna tersenyum masam. Oh ya, kau lupa ya siapa aku? Tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Ujar Natasha yang membalas senyuman Arjuna dengan senyum sok imutnya. Baiklah kalau begitu. Buatlah dirimu nyaman di rumah ini sayang. Aku tidak akan lama.
ujar Arjuna. Tentu, kau tenang saja. Setelah berpamitan pada Natasha, Arjuna pun berlalu meninggalkan ruangan itu. Saat ia melewati sebuah ruangan khusus pria, Arjuna menghentikan langkahnya. Ditatapnya Abdullah yang sedang menikmati teh dengan ditemani satu wadah kurma. Arjuna masih merasa canggung, sekaligus bingung harus bagaimana memulai pembicaraan dengan Abdullah. Raut wajah karismatik Abdullah yang selalu datar membuat siapa saja merasa segan. Alhasil Arjuna berlalu tanpa mengatakan apapun juga. Arjuna memanggil Rahul untuk mengantarnya ke kantor Al-Fatih Group. Abdullah hanya menyeringai sinis mengetahui Arjuna yang mengabaikan dirinya. Abdullah tidak tahu apakah bisa memperlakukan Arjuna seperti cucunya yang lain. Kek, kakek. Abdullah mengerutkan kening mendengar panggilan Natasha yang nyaring. Baru saja ia hendak melajukan kursi rodanya, Natasha sudah menyembul dari balik pintu. Ternyata kakek di sini, ujar Natasha riang. Mau apa kau ke sini? Tanya Abdullah ketus. Mau bertemu denganmu. Memangnya ada beberapa kakek di rumah ini. Sahut Natasha yang mulai memasuki ruangan berwarna gold dengan ornamen khas Timur Tengah yang menghiasinya. Jangan pernah lagi memasuki ruangan ini. Apalagi berteriak di sini. Paham? Tegas Abdullah. Kenapa? Tanya Natasha polos. Karena ini ruangan khusus untuk para pria. Begitu juga ruangan di sebelah sana. Dan yang itu juga. Kalau sampai aku mendengar kau melakukan hal seperti tadi saat ada pria lain di sini, demi Tuhan, aku akan menampar wajahmu di hadapan mereka. Ujar Abdullah kesal. Natasha mengerutkan keningnya heran. Bukankah para pria bisa berkumpul di mana saja? Tadi waktu aku datang mereka ada di ruang keluarga. Kilah Natasha. Itu karena mereka keluargaku. Sedangkan pria lain, kecuali Ahmed dan para pelayan tidak mungkin masuk ke ruangan keluarga. Ataupun ruang harem. Ruang khusus wanita. Jelas Abdullah sambil menggerakkan kursi rodanya menuju pintu. Banyak sekali cucu kakek, ujar Natasha pelan. Abdullah mendelikan mata dan saat melewati Natasha, Abdullah berkata, bawakan nampan itu ke ruang keluarga. Maksud kakek aku yang membawanya? Tanya Natasha sambil menunjuk wajahnya sendiri. Memangnya siapa lagi? Delik Abdullah. Baiklah, sahut Natasha datar. Abdullah menyeringai tipis melihat raut wajah Natasha yang terpaksa melakukan perintahnya. Fikirnya searogan itukah istri Arjuna hingga enggan membawakan sesuatu untuk dirinya? Natasha hendak mengangkat nampan berisi teh kote dan satu cangkir, serta wadah berisi kurma. Namun kemudian ia menoleh dan menatap heran pada Abdullah yang justru membentaknya. Biarkan itu tetap di sana. Pergilah dari ruangan ini. Sekarang. Kakek ini maunya apa sih? Tadi katanya... Sekarang. Tandas Abdullah dengan tatapannya yang tajam. Baiklah, sahut Natasha kesal. Cepat, bentak Abdullah. Iya kakek, apa kakek tidak lihat aku sedang berjalan? Dengus Natasha. Aneh. Delik Natasha sebelum melangkahkan kaki melewati pintu kaca otomatis yang memisahkan 3 ruangan khusus pria dengan ruang keluarga. Abdullah membuang kasar nafasnya. Sambil menoleh pada monitor yang menampilkan 3 pria yang sedang berjalan menuju pintu utama. Salah satu bagian dari rumahnya itu. Tidak lama kemudian pintu pun terbuka. Badr, Aryan, dan seorang pria yang merupakan staf penting di Al-Fatih Group datang menghampiri sambil memberi salam. Abdullah dan ketiga pria itu berkumpul di ruangan yang tadi digunakannya. Setelah Aryan memanggil seorang pelayan untuk membuatkan teh dan kopi, mereka pun mulai berbincang. Ayah, kami dengar istri Arjuna datang ke sini. Bagaimana ini ayah? Haruskah kami menerimanya begitu saja? Tanya Aryan.
Apa maksudmu? Bicara yang jelas, ujar Abdullah dengan nada tinggi. Ayah, bukanlah lebih baik jika Arjuna beristrikan orang kita? Setidaknya anaknya nanti akan seperti kita. Ayah bisa menikahkannya dengan putri rekan bisnis ayah. Atau mungkin dengan Syeikah. Atau putri seorang syekh. Tutur Badr. Benar ayah. Apa ayah ingin menjatuhkan harga diri keluarga kita? Terlebih lagi jika Arjuna menikahi perempuan dari kita. Nantinya dia punya keluarga yang akan mendukungnya dalam memajukan perusahaan. Coba ayah pikirkan, jika Arjuna menikahi seorang Syeikah, maka otomatis nilai saham kita akan melejit. Dan pastinya akan memudahkan kita untuk mendapatkan kerjasama dengan pihak manapun. Karena bagaimanapun juga ada nama besar Syekh bersanding dengan nama Al-Fatih. Imbuh Aryan. Abdullah terdiam mencerna ucapan kedua menantu yang diangguki salah satu stafnya itu. Menikahkan Arjuna dengan wanita Timur Tengah memang bukanlah ide yang buruk. Karena diakui Abdullah itu akan menguatkan posisi Arjuna di perusahaan. Tidak akan ada yang berani menggoyang posisi Arjuna jika ada pihak ketiga, yakni keluarga istrinya yang mendukung keputusan Arjuna nantinya. Tapi bagaimana dengan Natasha? Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.